Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama saya, Ajeng Tika Sarah. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP dengan menggunakan metode substitusi. Nah, ada yang tahu apa itu metode substitusi? Oke. Metode substitusi adalah cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP dengan mengganti salah satu variabel atau peubah. Nah, kita ingat kembali bahwa dari bentuk umum persamaan AX tambah BY sama dengan C, nah di sini X dan Y-nya itu sebagai variabel atau peubah. Nah, pada penyelesaian SPLDP dengan menggunakan metode substitusi ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, menentukan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal, kemudian dibuat model matematikanya. Nah, biasanya soal dari materi SPLDP ini berbentuk suatu permasalahan, sehingga kita harus mengetahui dulu apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui dari soal atau permasalahan tersebut. Kemudian kita buatkan model matematikanya. Misalkan ada suatu barang, kita misalkan dengan X atau Y atau huruf abjad lainnya. Kemudian ada juga soal yang sudah berbentuk persamaan. Jadi kita langsung bisa melangkahi langkah pertama ini langsung ke langkah kedua, jadi tanpa membuat dulu model matematikanya. Nah, setelah kita tahu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan kita juga sudah membuat model matematikanya, langkah kedua dari penyelesaian SPLDP dengan substitusi ini, yaitu mengubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan CY tambah D atau Y sama dengan AX tambah B. Nah, langkah kedua ini kita ubah salah satu persamaan dari yang tadi kita buat model matematikanya menjadi berbentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian untuk langkah ketiga, kita substitusikan X sama dengan CY tambah D atau Y sama dengan AX tambah B ke persamaan yang lainnya. Nih, tadi kan kita sudah mengubah salah satu persamaan bentuk X atau bentuk Y. Nah, kita setelah itu langkah ketiganya substitusikan bentuk yang sudah diubah tadi, yang X sama dengan atau Y sama dengan ke salah satu persamaan yang lainnya yang tidak dirubah. Kemudian, untuk langkah keempat, nah, setelah substitusikan nilai X dan Y, kita akan setelah mensubstitusikan persamaan X sama dengan atau Y sama dengan, kita akan mendapatkan salah satu nilai X atau nilai Y. Nah, nilai tersebut kemudian kita substitusikan ke persamaan yang paling mudah dari soal. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan nilai X dan Y, nilai keduanya, nilai dari X ataupun nilai dari Y. Nah, langkah kelima yang selanjutnya, kita harus membuktikan hasil dengan mensubstitusikan ke kedua persamaan. Tadi kita sudah mendapatkan nilai X ini, atau nilai Y ini. Nah, setelah kita memperoleh nilai X dan Y, kita harus membuktikannya ke kedua persamaan dari persoalan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya saya memiliki contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini, tentukan himpunan penyelesaian dengan metode substitusi dari
sistem persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Nah, dan persamaan yang keduanya 3X tambah Y sama dengan 5. Nah, dari soal ini soalnya tidak berbentuk suatu permasalahan, jadi langsung berbentuk suatu persamaan. Jadi untuk langkah pertama, kita lewati karena ini sudah berbentuk model matematikanya ya. Kemudian, tadi langkah pertama diketahui, ditanyakan model matematikanya. Nah, berarti kita tuliskan langsung Y sama dengan negatif 2X tambah 4 ini sebagai persamaan yang pertama, dan 3X tambah Y sama dengan 5 ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian atau nilai dari X dan Y. Nah, tadi langkah kedua gimana? Nah, ubah salah satu persamaan menjadi berbentuk X sama dengan nih, atau Y sama dengan. Nah, kemudian lihat kembali dari soal. Di sini, salah satu persamaan sudah berbentuk Y sama dengan, sehingga untuk langkah yang kedua dari soal ini, persamaan satu sudah berbentuk Y sama dengan. Nah, berarti kita boleh langsung loncat ke langkah yang ketiga, yaitu substitusikan Y sama dengan ke persamaan yang lainnya, persamaan yang bukan diubah tadi, persamaan yang lainnya. Nah, kita tadi kan punya Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Berarti kita substitusikan ke persamaan yang 3X tambah Y sama dengan 5, yaitu persamaan yang kedua. Nah, substitusikan Y ini ke persamaan yang lainnya, yaitu persamaan yang kedua. Persamaan kedua kan 3X, ini ya, 3X tambah Y sama dengan 5. Tadi kita punya Y-nya negatif 2X tambah 4. Berarti kita ganti nih, Y di persamaan ini, dengan negatif 2X tambah 4. Nah, berarti menjadi 3X ini tambah Y, karena Y-nya disubstitusikan, berarti dari sini ya. Nah, ini Y-nya ini. Diubah Y-nya menjadi negatif 2X tambah 4, karena kita substitusikan. Sama dengan 5 dari persamaan, sama dengan 5. Nah, kemudian sudah substitusikan ini, kita operasikan. Ini 3X turun, kemudian positif kali negatif, negatif. Negatif 2X, positif kali positif, positif. Tambah 4, sama dengan 5. Nah, sini kan sudah di luar kurung ya semuanya. Berarti kita tinggal operasikan. Sini ada sama, memiliki suku yang sama, yaitu XX. 3X kurangi 2X, 3 kurangi 2 berarti sisa 1X, atau ditulis dengan X ya. Tambah 4 sama dengan 5. Kemudian kita kurangi kedua ruas ini, ruas yang kiri dan ruas yang kanan. Ruas kanan ini, nah, kurangi masing-masing dengan 4. Kenapa 4? Supaya 4 di ruas kiri ini habis. Jadi bersisa X saja. Nah, X tambah 4 kurangi 4 sama dengan 5 kurangi 4. Jadi kedua-duanya dikurangi dengan 4. Nah, sehingga menghasilkan 4 kurangi 4 habis ya. Kemudian bersisa, ruas kiri bersisa X saja. Nah, ruas kanan 5 kurangi 4 bersisa 1. Nah, ini ya. 4 kurangi 4 habis, 5 kurangi 4, 1. Jadi kita punya nilai X adalah 1. Nah, setelah kita tahu salah satu nilai variabel dari
sistem persamaan, yaitu kita dapat X sama dengan 1. Langkah selanjutnya yang keempat, yaitu substitusikan nilai X atau Y. Nah, dengan persamaan yang paling mudah, karena di sini kita dapatnya nilai X, berarti kita substitusikan nilai X ini ke persamaan yang paling mudah. Nah, di sini persamaan yang paling mudahnya itu persamaan yang pertama, yang Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Nah, kita substitusikan nilai X tadi. X-nya adalah 1. Ini ya, ini kan tadi X-nya ini diganti dengan 1, karena tadi kita sudah mencari bahwa X-nya itu adalah 1. Berarti Y sama dengan negatif 2. X-nya diganti jadi 1. Negatif 2 kali 1. Ini. Tambah 4. Nah, kemudian negatif 2 kali 1. Negatif 2. Tambah 4. Kemudian Y sama dengan negatif 2 tambah 4. Sisa 2. Berarti kita dapat nilai Y adalah 2. Oke. Untuk langkah terakhir, langkah kelima, kita buktikan hasil yang kita dapat, yaitu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke kedua persamaan. Nah, kita harus buktikan X dan Y ini ke kedua persamaan. Kita buktikan. Yang persamaan yang pertama terlebih dahulu. Kita tadi dapat Y sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Nah, Y-nya ganti dengan 2, berarti di sini 2. Negatif 2 kali X, X-nya ganti dengan 1. Negatif 2 kali 1. Tambah 4. 2 sama dengan negatif 2 kali 1. Iya, 2. Negatif 2 ya. Tambah 4. Berarti menghasilkan 2 sama dengan 2. Nah, di sini karena di sini sama, 2 sama dengan 2, berarti ini terbukti bahwa benar X itu bernilai 1 dan Y itu bernilai 2. Kemudian kita buktikan ke persamaan yang kedua. 3X tambah Y sama dengan 5. Nah, X-nya diganti dengan 1, Y-nya diganti dengan 2. 3 kali 1, 3. Ditambah 2 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Nah, dengan membuktikan kepersamaan yang kedua juga terbukti bahwa benar X itu adalah 1 dan Y itu adalah 2. Nah, selanjutnya saya punya soal latihan nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. Nah, kalian bisa mengerjakannya sendiri, nanti cek hasilnya. Kemudian selanjutnya, kita punya contoh yang kedua. Nah, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dengan metode substitusi dari sistem persamaan 2X tambah Y sama dengan 60 dan 3X tambah Y sama dengan 85. Di sini juga soalnya berbentuk langsung berbentuk suatu persamaan ya, tidak dari suatu permasalahan. Langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu kita menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui persamaannya. Nah, persamaan pertama, persamaan kedua. Kemudian ditanyakannya himpunan penyelesaiannya. Kemudian, langkah selanjutnya, kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Di sini kita akan mengubah menjadi bentuk Y sama dengan dari persamaan yang pertama. Ini ya. Nah, berarti Y sama dengan. Nah, yang 2X ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Kemudian setelah kita dapat bentuk Y sama dengan, langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan Y ke persamaan yang lainnya, yaitu persamaan yang kedua untuk menentukan nilai X, untuk mencari nilai X. Nah, tadi Y-nya sudah diganti ya.
menjadi negatif 2x tambah 60. Berarti kita ganti Y dari persamaan kedua dengan negatif 2x tambah 60. Nah, ini negatif 2x tambah 60. Kemudian, positif kali negatif, negatif. Positif kali positif, positif. 3x kurangi 2x, sisa x tambah 60 sama dengan 85. Kemudian, kedua ruas kita kurangi dengan 60 supaya ruas kiri bersisa x. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai x. Maaf ya, ini harusnya 60. Nah, ini kedua ruas kita kurangi dengan 60, ini harusnya 60. Berarti bersisa x ruas kiri. Di ruas kanan bersisa 25. 85 kurangi 60. Nah, kita dapatkan hasil x, nilai x, yaitu 25. Kemudian, langkah selanjutnya kita harus mencari nilai y dengan mensubstitusikan nilai x yang didapatkan ke persamaan yang paling mudah. Nah, di sini kita ambil persamaan yang pertama, yaitu 2x tambah y sama dengan 60. Nah, kita tadi dapatkan x-nya itu adalah 25. Berarti kita substitusikan nilai x-nya. Nah, x-nya adalah 25, kita substitusikan ke sini. 2 kali 25 yaitu 50. 50 tambah y sama dengan 60. Kedua ruas kita kurangi dengan 50, supaya di ruas kiri hanya bersisa y saja. Nah, berarti 50 kurangi 50 tambah y sama dengan 60 kurangi 50. 50 kurangi 50 habis, bersisa y. 60 kurangi 50 bersisa 10. Berarti kita dapatkan bahwa nilai x adalah 25 dan nilai y adalah 10. Nah, langkah kelima, langkah terakhir, tadi kita harus membuktikan atau memeriksa nilai x dan y apakah benar bahwa nilai x ini adalah 25 dan nilai y-nya adalah 10 ke persamaan 1 dan 2. Silahkan kalian bisa buktikan masing-masing ya. Nah, untuk selanjutnya memiliki soal kembali, yaitu soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x tambah 4y tambah 4 sama dengan 14. Kemudian 3x tambah 7y sama dengan 22. Kemudian selanjutnya terdapat 60 siswa. Nah, kalian bisa baca sendiri. Dari soal-soal tadi, soal-soal latihan tadi, soal latihan 1, 2, dan 3, silahkan kalian bisa mengerjakannya sebagai latihan. Nanti kalian bisa cek jawabannya. Saya akan men-share link jawaban dari soal latihan ini di kolom deskripsi. Kemudian ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran metode substitusi ini? Silahkan jika ada yang mau bertanya, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian atau yang tidak paham dari pembelajaran ini di kolom komentar. Materi hari ini, materi pembelajaran pada video ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.